pengenalan diri di masa pandemi itu tetap penting karena kita sekarang ketika pasca serba berubah dan sudah saatnya kita itu mengenali jati diri. Mungkin dulu ketika kita bekerja itu ya karena ikut tren aja, pokoknya setelah lulus S1 melamar aja ke perusahaan. Ketika sudah selesai sekolah, ya udah sekolah kan tujuannya untuk bekerja, jadi dia melamar. Padahal yang namanya bekerja itu kan tidak selalu harus formal di kantor, tidak harus selalu di perusahaan ya. Ada banyak profesi, salah satunya adalah yang jadi pengusaha tadi. Baik, kemudian mengenai pengenalan diri, ada pendekatan kenal namanya Johari Windows itu. Jadi ceritanya itu dalam diri seseorang, diri kita dan diri orang lain itu selalu ada 4 sisi seperti jendela ya. Di satu sisi adalah apa yang dinamakan orang lain tahu, saya juga tahu. Ini yang disebut dengan open area. Kita tahu ini adalah hal-hal yang sifatnya terbuka untuk umum seperti identitas, nama, kemudian tempat tinggal, kemudian barangkali nomor telepon, walaupun dalam konteks tertentu nomor telepon masih juga jadi rahasia. Artinya itu ada informasi yang kita merasa nyaman ketika dipublikasikan. Kita bisa lihat di Facebook, nah itu yang dia tampilkan itu adalah lebih banyak open area ya. Jadi kemudian ada hidden area, yaitu yang dimana orang lain tidak tahu, saya tahu. Nah ini perlu feedback ini. Jadi menurut kita, saya adalah orang yang terbuka, misalnya saya orang yang tidak mudah tersinggung misalnya, itu menurut saya. Tapi pendapat orang lain boleh jadi berbeda. Jadi menurut orang lain bahwa saya ini mudi, bahwa saya ini baperan dan seterusnya, itu adalah apa yang pemahaman orang lain mengenai saya itu tidak sama. Jadi di sini adalah perlu feedback. Ada juga yang yang tadi hidden area itu terbalik ya. Yang tadi yang saya bicarakan adalah blind area. Jadi blind area adalah di mana orang lain tahu, saya tidak tahu yang tadi itu. Nah yang tadi hidden area adalah di mana orang lain tidak tahu, saya tahu. Ini ada sesuatu yang sengaja kita simpan, sengaja kita rahasiakan karena alasan tertentu. Mungkin karena alasan keamanan, mungkin karena alasan rasa malu, mungkin karena alasan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apa contohnya, tapi yang sudah keluarga udah pasti tahu lah, misalnya pacar suami di masa lalu mungkin istrinya tidak tahu, atau perilaku istrinya sebelum menikah itu juga mungkin menjadi rahasia daripada seorang istri di hadapan suaminya. Kemudian ada area yang saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah ini ada dua hal. Yang pertama adalah unknown area yang bisa ditelusuri atau bisa diketahui atau bisa dibuka dengan bantuan teknologi tertentu. Misalnya kita ke dokter, kita merasa perut kita sakit, kemudian dokter kita tanya dokter tidak tahu penyebabnya, saya juga nggak tahu penyebabnya, cuman saya merasa sakit aja. Kemudian dengan bantuan misalnya di USB atau dengan bantuan misalnya di X-ray, lalu ketahuan bahwa ada benjolan atau ada sesuatu yang mengganggu di tubuh saya, dan itu kelihatan lewat USB. Nah itu adalah dengan bantuan USB jadi ketahuan bahwa oh ternyata ada sesuatu. Sebelumnya itu kita tidak tahu. Hal lain juga misalnya adalah aspek kepribadian. Saya seperti apa persisnya saya tidak tahu, orang lain juga mungkin tidak tahu, tapi dengan bantuan alat tes psikologi baru ketahuan bahwa tipe kepribadian kita adalah bla 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 dan seterusnya. Itu adalah unknown area yang kita bisa ketahui melalui bantuan teknologi atau dengan bantuan media lain. Kemudian ada juga yang dengan bantuan atau dengan media lain tetap tidak bisa diketahui, itu hanya rahasia
Allah atau rahasia yang kuasa. Itu adalah misalnya adalah nasib kita besok atau apa yang akan terjadi di kemudian hari, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada orang yang tahu. Itu adalah yang unknown area.